kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Apa maknanya dalam konteks peristiwa atau acara basi-basi seperti ini? Juga saya mengajak kita untuk memaknai dalam konteks istilah lebih tingginya itu rekonsiliasi. Artinya perdamaian yang muncul dalam diri Yakub dan saudara-saudaranya yang dalam bacaan pertama kemarin dikisahkan. Haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Tarsi dan Bapak Ibu Saudara-saudari, Bapak dan Mama Priska yang saya kasih dalam Tuhan, kita coba memaknai arti dari vase-pase itu, selain tadi sudah disampaikan oleh Romo Tarsi di bagian pengantar, dalam konteks 2 bacaan suci pada hari ini, yaitu dari Injil ketika Yesus bilang, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Apa maknanya dalam konteks peristiwa atau acara basi-basi seperti ini? Juga saya mengajak kita untuk memaknai dalam konteks istilah lebih tingginya itu rekonsiliasi. Artinya perdamaian yang muncul dalam diri Yakub dan saudara-saudaranya yang dalam bacaan pertama kemarin dikisahkan. Yakub itu memberikan pelajaran kepada kakak-kakaknya yang menjual dia kepada pedagang-pedagang dari Mesir. Nah, tadi itu agak salah baca nih untuk hari Jumat. Cerita selanjutnya. Kalau dalam bacaan hari ini, ceritanya itu ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir karena kelaparan, Yakub memberikan pelajaran kepada mereka untuk mengerti dan memahami bahwa apa yang telah mereka buat dengan menjualnya itu adalah rencana Tuhan. Nah, memang menjual saudara itu pekerjaan yang buruk. Pika ACKE pika ACKE ko. Kemudian to, tapi faktanya doa ti itiho pika ACKE. Jadi pika lise Yusuf di orang kaya di Mesir. Nah, dalam bagian akhir Yusuf bilang begini, tidak usah kamu cemas dan gelisah, tidak usah juga kamu merasa berkecil hati, karena walaupun kamu menjual saya, tapi Tuhan yang merencanakan untuk saya berada di sini supaya kamu, ketika kamu kelaparan di negerimu, kamu datang ke sini minta makan dan saya memberikan. Jadi may bahasa dami onekota mesenga blessing in disguise. Artinya rahmat di balik sebuah penderitaan, rahmat di balik sebuah pengalaman buruk. Jadi menjual saudara itu buruk, tapi kalau itu dilakukan dalam iman dan karena rencana Tuhan, akan berubah menjadi rahmat.
Nah, seringkali Bapak Ibu, anak-anak yang kita tidak anggap penting dan kita buang dalam tanda kutip dari keluarga, mereka itu yang akan menjadi rahmat. Tadi malam saya misa keluarga itu di salah satu aseda mama, isi Papa Hence kan, sekaligus misa harian. Nggo teraku, meu ta, cuma nenggo oke agua peke hibanus lemiu. Tapi kan dia yang jadi banyak berkat dan rahmat toh. Nah, Bapak Ibu, di setiap keluarga itu ada gaya-gaya seperti itu. Nek kan go keluarga itu baik-baik saja, justru pulang tahu tuh dot one keluarga. Iri hati itu dot one ACKE. Kadang-kadang itu tombo tahu gua ACKE daru, dia gua ACKE data. Maka dengan wase-pase seperti ini sebenarnya ceki so peduli dengan keberadaan itu supaya kembali ke istilah wase-pase. Hari laku sebo kayak Arven, siapa Simon, Romo Tarsi, apa sih atau tuh artiin wase-paseo. Ya, ternyata artinya mais ceki tegihang, politik hang ceki selesai masalah. Kemudian go teda Romo Tarsi. Rata-rata emang go isi pandai wase-pase ditutup dengan misa, pasti tema mai kolek ceki. Lalu go teraku itu karena waktu misa kan kita doa untuk keselamatan jiwa mereka. Iseso rindu bahagia dalam hidup kekal. Taramai kagu ganggu ite, isi agu tiga agu ite, isi tema tenang moset. Sama nego ite, tema tenang, agu tema bahagia moset ite. Ngo ganggu hata kaligorit. Kira-kira gitu ya Fride. Lagi tema tenang moset ite, ngo ganggu hata. Atas soal bahagia moset. Tema ganggu hata. Tema humor naik tu ganggu hata. Atas soal tema senang moset, humor naik ganggu hata. Nah, atau pakai yang beko, pasti tema tenang moset toh. Makanya ganggu hata terus toh. Benar kok toh ya? Atas soal bahagia moset, tema sibuk oleh sengo ganggu hata. Atas soal tema bahagia, biye sengo kami mangsa. Itu kenapa tidak pernah bahagia? Di seso kole cekiri teso. Mereka kan mohon kebahagiaan kekal. Kalau kita doakan mereka bahagia, aman mau di surga. Tinggal tugas di sega ngaji latang tite kirim berkat itamai. Tapi menggo kole lelo laku temano lite cekiso temai kole sisi lewat van apa segala macam coa. Temano lite kenapa? Atas sot ngombeot kan nanggo rajin nguta pelil yang one boa. Agot yang hang, emete ngombeot atau nebe pikir di aman-aman kan. Ah, justru karena itu taranggo oga sangget pasi so ko sangget iset vani ise apa segala macam. Ruharata, mayone meus. Kenapa? Meu teman pernah ngaji lah tangta ceki. Gerang kata hang boja, cepisanan. Mau selama 1 tahun itu seko, ini amas moset, itu bahagia. Jadi itulah wasi-pasi itu paling penting. Mereka datang kepada kita, mengingatkan kita bahwa mereka itu lagi tidak bahagia. Kita perlu te yang hang isi, yang paling penting te yang isi hang rohani. Nah itu yang paling penting. Wasi-pasi itu te yang hang ceki, agu te yang isi hang rohani. Apa hang rohani? Misang geluk kan mori kerayang teh hang latang ite. Makanya benar teh Romo, emenggo ite pandai wasi-pasi ditutup dengan misa akan lebih oke. Kenapa? Rasa syukur kita walaupun kecil kalau sudah digabungkan dalam doa syukur agung dalam misa itu ngetop sampai di surga. Cocok aku tema tahun pastoral lemeu to Kuskupan Ruteng. Ekaristi transformatif. Artinya misa membawa perubahan. Zaman yo hiope bo, emenggo tutup lite wasi-pasi aku misa membawa perubahan. Tema dengan may koles di mungkin 5 tahun wapu may koles. Nah, yang terakhir saya mau bilang begini sesuai dengan bacaan tadi. Wasi-pasi yang kembali oleh arti kata wasi agu paselite. Saya sendiri juga baru coba menyadari dan memahami. Wasi kan tali to melajun. Pase ho kan temanga dangat pase itu ga. Dan zaman-zaman koir hami sering pase naik latanta ambet anak. Sehingga kalau diterjemahkan, wasi-pase itu mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan. Tali persaudaraan dan kekeluargaan kita dengan orang yang sudah mati, karena dalam ajaran Katolik, agu ajaran itu, mataho pindah tempat, to dia manggo pisah tuang itu agisi. Mose kidise, itu mait be. Tapi mereka hidup di tempat yang lain yang kita namakan surga, itega cetanalino kit. Tapi mereka peduli dengan kita supaya mempererat lagi tali persaudaraan dan kekeluargaan. Aku kat bo tombo dari Romo Tarsi, hajola may acara ho hiya, cumang tahu kolesya. Wata nih, Priska no? Toa. Selama ho lihat pernah cuma anggo tema bayat.
Hajola may acara cumang ko lagu siya, senang ko ya. Eme tema pasi pasio, tema cumang tawa ko bay tahu. Sama ko le. Hamid selemai pe. Hajola pasi pasio, may rame-rame may misa. Aku kan may libur ho may tujuan pasi pasi, tapi cece pas. Itu bembang la ceki, makanya duti batu ayo laku wagu manuk. Barela ku ho ngasangga bembang la morimise embala dewa rekis ngaji da ceki sehingga ngancen cuma tahu aku si om so one misao. Tidak pernah diduga, tapi inilah cara ceki kita bekerja supaya ketika dengan pase-pase tali persaudaraan dan kekeluargaan kita makin dipererat. Nah, tambang kolega undang anak binana rona hai golo cama ni ho ope. Hajola pase-pase tinggal cen cuma tahun go. Coba misalnya mi poroki mangke kole don go ata ya romoy. Hajola pase-pase itu kita pukop do hatamai. Nah, itulah fungsi pase-pase, mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan. Cocok aku bacaan pertama ini bacaan harian leso. Ketika mereka sudah menjual Yusuf, ay anak da Yakub ho kan ada 12 orang. Mungkin karena do bail kule susah to. Emenggo lelo ne cerita ni kitab kejadian lite. Ise so pika Yusuf o. Rencana pertama lise kut oke one sumur. Kenapa Yusuf itu sangat disayangi oleh bapaknya Yakub. Di cerita tadi kan bacaan untuk besok bagaimana Yakub kemudian datang menjumpai kembali dia yang sudah dijual. Jadi isi seorang rencanan kut oke nia sumur yau. Sek yang iri hati aku jengkel sepe. Tapi engko ada Ruben cakaen asikat oke bah itu tate maguna lantan tite. Hiu atas hiu pedagang-pedagang dari Mesir. Coba pika aku hialite gunan dapat sayang. Akhirnya pika. Bala tasoga le Mesir. Kali cai le Mesir ho kaki tangan da Firaun penguasa. Sehingga ne bacaan mesang, isi so kelaparan di Kanaan. Mai le Mesir kawehang, hiat cumang le. Bae liya ho kita sekedaku, tapi tei pelajaran di lisiri, lehia di. Nah, ceritanya, one bacaan le sobo, tai lisi aku ya. Bo bae laku betinai apa? Betinai daku pandai demeu. Tapi tidak mungkin berlarut-larut one dendam aku betinai kule laku. Karena emelelo laku ga, bala mori na kuceo, konem pupika lameu, bala mori na kuceo, kudu bisa menjadi berkat untuk kamu. Karena ketika kamu kelaparan, saya memberikan kamu gandum dan makanan untuk bisa makan. Ini baca hiyo bahwa latang tadi yangga, mai kole marun hiaga sujud menyembah. Jadi Bapak Ibu, pase-pase itu paling penting untuk mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita. Mungkin hajolah sibuk pilih velu, sibuk kawe wanga, sibuk isi nomor, hemong aseka itu. Karena memang faktanya begitu. Nyudut malam-malam kut isi nomor, hemong ACKE. Konem atamay lambu bosyo may. Ay dot kata. So di menggo diincar banga gubelo ni barata. Dion ko leh juga. Hemong konem ACKE ka, tak tanah demak boy pilih cama. Kali dia pernah kerja. Itulah hal-hal yang membuat kita sering bahas ACKE ho. Sehingga benar kalau ada ceki. Main itu sisi pandai mempererat kembali persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita. Ainggo ope, mau seditih cuma-cuma, ho masuk one Injil enggak? Kata Tuhan, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Isi ama amat priskaso, duto di loas, pernah tegi aku ma, bahwa loas ko hami unitan nalino, to eto. Aku kolete pernah tegi aku papambai, loas ko aku unitan nalino, to Larut isiala rencana dan morin lewat isi, loas bo iteo. Tapi sering terjadi, eme puli loas lah tatu ai teu gate kalau maharga ada tatu alite. Padahal sudah terima dengan cuma-cuma. Kon hiot go boga, bagian dari gaji dite cuma-cuma aku stay ya tatu a. Coba cek one anak-anak so. Bisa kata di sen sebuang one gaji di sela tante yang suntiak ada tatu a. Padahal kita sudah dikasih hidup cuma-cuma, mereka sudah hidupkan kita dengan cuma-cuma, berjuang kurs sekolah itu, tapi tidak pernah kita mau berterima kasih. Nah, itu maksudnya Tuhan itu. Kita sudah terima dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Termasuk sekisio boy. Mereka sudah anugerahkan kita hidup. Apa yang kita berikan untuk mereka? Ya, caranya, tehang, basi-basi, jangan lupa perayaan Ekaristi. Karena Ekaristi adalah saat yang paling penting dan paling kuat untuk mereka bahagia. Eme pikir-pikir secara fisik, yang boleh tehang siya gumanok lalong misi. Bumi tak li temay hang sesu. Ite kina tado ko hang nak yang itu to. Hang helang ke disi. Ite kata kin menang.
Tapi apa yang mereka cari? Jiwa yang bahagia. Apa yang membuat jiwa yang bahagia? Itu ya hajolah hangkole. Tapi dengan kita mendoakan keselamatan jiwa mereka. Kami ngo sekolah, apa ngo tugas novalon. Setiap leso ngaji lah tantan de tua ama tua. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa mereka. Saya pikir Romo Tarsi kulen gitu. Ngaji lah tante ise. Ay ngaji lah tante ise ite. Ise kulen ngaji terus lah tante ite. Sehingga enak bon mo seditione tanalino. Bahagia di dunia, bahagia di surga. Semoga Tuhan memberkati.